Ki Ageng Pengging adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Tanah Jawa. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, memiliki pengaruh besar di wilayahnya, dan menjadi salah satu figur utama dalam peralihan kekuasaan dari Majapahit ke Demak. Kisah hidupnya penuh dengan intrik politik, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Di sebuah desa yang subur di daerah Pengging, hiduplah seorang pemuda bernama Ki Ageng Pengging. Ia berasal dari keturunan bangsawan yang masih memiliki hubungan darah dengan kerajaan Majapahit. Sejak kecil, ia telah diajarkan ilmu kanuragan, kepemimpinan, dan filsafat Jawa yang mendalam oleh para sesepuh desa dan guru-guru terbaik pada zamannya. Namun, seiring runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak, posisi Ki Ageng Pengging menjadi semakin sulit. Ia harus memilih antara tunduk pada kekuasaan baru atau mempertahankan nilai-nilai leluhurnya. Keputusan yang diambilnya kelak akan menentukan nasib dirinya dan rakyat yang setia kepadanya. Di masa mudanya, Ki Ageng Pengging dikenal sebagai seorang pemuda cerdas dan pemberani. Ia sering menghabiskan waktu untuk belajar berbagai ilmu, termasuk strategi perang dan ilmu agama. Keberaniannya dalam berbicara dan bertindak membuatnya dihormati oleh banyak orang, namun juga menimbulkan kecemasan di kalangan penguasa baru. Salah satu guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah seorang ulama besar yang mengenalkannya pada ajaran Islam. Meskipun berasal dari keluarga penganut ajaran leluhur, Ki Ageng Pengging menerima ajaran Islam dengan hati terbuka. Ia memahami bahwa perubahan zaman sedang terjadi dan bahwa kebijaksanaan adalah kunci dalam menghadapi perubahan tersebut. Namun, tidak semua pihak menyukai kedekatannya dengan ajaran Islam. Beberapa kelompok di wilayahnya merasa bahwa ia telah mengkhianati tradisi lama, sementara kelompok lain justru berharap ia bisa menjadi pemimpin yang membawa kesejahteraan dengan menggabungkan kebijaksanaan leluhur dan ajaran baru yang mulai berkembang. Seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Pengging semakin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan berpihak pada rakyat kecil. Ia menolak ketidakadilan dan penindasan, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan penguasa yang lebih kuat. Hal ini membuatnya memiliki banyak pendukung, tetapi juga banyak musuh. Kesultanan Demak yang semakin berkuasa melihat Ki Ageng Pengging sebagai ancaman potensial. Ia dianggap sebagai sosok yang bisa membangkitkan kembali semangat Majapahit dan mengguncang stabilitas pemerintahan baru. Oleh karena itu, Sultan Demak mulai mengawasi setiap gerak-geriknya dengan cermat. Meski menyadari bahaya yang mengintainya, Ki Ageng Pengging tetap teguh pada prinsipnya. Ia yakin bahwa keadilan harus ditegakkan, dan bahwa rakyat harus diperlakukan dengan hormat serta mendapatkan hak-haknya. Sikapnya ini membuatnya semakin dicintai oleh rakyatnya, tetapi juga semakin dekat dengan konflik yang tidak terhindarkan. Suatu hari, Ki Ageng Pengging menerima kabar bahwa utusan dari Kesultanan Demak akan datang ke Pengging. Kabar ini membuat seluruh rakyatnya gelisah. Mereka tahu bahwa kedatangan utusan ini bukan hanya sekadar kunjungan biasa, melainkan suatu tanda bahwa Kesultanan mulai mempertanyakan kesetiaan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging mempersiapkan dirinya dengan tenang. Ia mengumpulkan para sesepuh dan penasihatnya untuk membahas langkah yang harus diambil. Sebagian besar penasihatnya menyarankan untuk tunduk pada Kesultanan Demak demi menghindari pertumpahan darah. Namun, ada juga yang menyarankan agar ia tetap menjaga martabat dan kehormatan leluhur dengan tidak menyerah begitu saja. Ketika utusan Kesultanan tiba,
Ki Ageng Pengging menyambut mereka dengan hormat. Percakapan pun berlangsung di pendopo rumahnya. Utusan itu, seorang pejabat tinggi dari Demak, menyampaikan pesan bahwa Sultan Demak menghendaki agar Ki Ageng Pengging sepenuhnya tunduk dan bersumpah setia kepada kesultanan. Jika tidak, maka tindakan tegas akan diambil. Ki Ageng Pengging mendengarkan dengan saksama. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan bagi dirinya dan rakyatnya. Dengan suara tenang namun tegas, ia menjawab bahwa dirinya tidak akan mengkhianati leluhur, tetapi juga tidak bermaksud menantang kesultanan. Ia menawarkan perdamaian, asalkan rakyatnya tetap diperlakukan dengan adil dan tidak dipaksa meninggalkan keyakinan serta budaya mereka. Utusan kesultanan tidak puas dengan jawaban tersebut. Mereka menganggap Ki Ageng Pengging sebagai seseorang yang keras kepala dan berpotensi membangkang. Mereka pun kembali ke Demak untuk melaporkan hasil pertemuan kepada Sultan. Setelah kepergian utusan, Ki Ageng Pengging mempersiapkan segala kemungkinan. Ia mengumpulkan para pemimpin desa dan tokoh-tokoh penting untuk menyusun strategi jika terjadi serangan dari kesultanan. Ia tidak menginginkan perang, tetapi ia juga tidak ingin menyerah tanpa perlawanan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Ki Ageng Pengging menerima kabar bahwa pasukan dari Kesultanan Demak sedang dalam perjalanan menuju Pengging. Kabar ini membuat suasana di desa semakin mencekam. Para pemuda mulai berlatih senjata, sementara para perempuan dan anak-anak dipersiapkan untuk mengungsi jika keadaan memburuk. Ki Ageng Pengging tetap tenang. Ia memahami bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dan kekuatan agar dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi rakyatnya. Ia juga mengingatkan para pengikutnya untuk tetap bersatu dan tidak bertindak gegabah. Ketika pasukan Demak akhirnya tiba di perbatasan Pengging, Ki Ageng Pengging keluar menemui mereka. Dengan keberanian yang luar biasa, ia berdiri di hadapan pasukan besar itu, siap menghadapi takdir yang telah menantinya. Sebuah ketegangan terasa di udara ketika Ki Ageng Pengging menatap tajam ke arah pemimpin pasukan Demak. Ia mengenali sosok itu sebagai seorang panglima yang terkenal dengan kecerdikan dan ketegasannya. Panglima itu, dengan suara lantang, menyampaikan perintah Sultan bahwa Ki Ageng Pengging harus menyerahkan diri dan tunduk pada kesultanan. Namun, Ki Ageng Pengging tetap berdiri teguh. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Baginya, mempertahankan kehormatan dan hak rakyatnya adalah hal yang lebih penting daripada sekadar kepatuhan buta. Jawaban ini membuat Panglima marah, tetapi juga menimbulkan rasa kagum terhadap keberanian Ki Ageng Pengging. Sebelum pertempuran pecah, seorang utusan lain dari Kesultanan tiba dengan membawa pesan baru dari Sultan Demak. Pesan itu berisi tawaran terakhir, jika Ki Ageng Pengging bersedia datang ke Demak untuk menghadap Sultan, maka perang bisa dihindari. Tanpa ragu, Ki Ageng Pengging setuju, dengan satu syarat, rakyatnya tidak boleh disakiti. Panglima akhirnya menerima syarat itu, dan perjalanan Ki Ageng Pengging menuju Demak pun dimulai. Perjalanan Ki Ageng Pengging menuju Demak bukanlah perjalanan biasa. Ia dikawal oleh pasukan Demak yang menjaga setiap gerak-geriknya. Namun, di sepanjang perjalanan, ia tetap menunjukkan ketenangan dan kewibawaannya. Rakyat di desa-desa yang dilaluinya menatap dengan penuh rasa hormat dan kesedihan, mengetahui bahwa pemimpin yang mereka kagumi sedang menuju takdir yang belum pasti. Setibanya di Demak, Ki Ageng Pengging dibawa langsung ke hadapan Sultan.
Ia berdiri tegak di tengah pendopo istana, menatap lurus ke arah Sultan Demak, yang duduk dengan penuh kewibawaan di singgasana. Para pejabat tinggi dan ulama kesultanan menyaksikan pertemuan itu dengan penuh perhatian, mengetahui bahwa perbincangan ini akan menentukan nasib wilayah Pengging dan rakyatnya. Sultan memulai pembicaraan dengan suara tegas, menanyakan mengapa Ki Ageng Pengging menolak tunduk sepenuhnya pada kesultanan. Ki Ageng Pengging menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa kesetiaannya adalah pada keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Ia tidak menentang Islam maupun kesultanan, tetapi ia tidak bisa menerima pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip leluhur dan kebebasan rakyatnya. Jawaban Ki Ageng Pengging membuat suasana ruangan menjadi hening. Para pejabat kesultanan saling pandang, sementara Sultan tampak berpikir. Ia menyadari bahwa Ki Ageng Pengging bukan sekadar seorang pemberontak, melainkan seorang pemimpin yang memiliki prinsip kuat. Namun, Kesultanan Demak juga tidak bisa membiarkan seorang penguasa daerah bertindak di luar kendali. Setelah merenung beberapa saat, Sultan akhirnya memberi keputusan. Ia menawarkan jalan tengah, Ki Ageng Pengging harus tetap mengakui kekuasaan Demak dan bersumpah setia, tetapi ia tetap diperbolehkan mengatur wilayahnya dengan kebijaksanaannya sendiri, selama tidak menentang perintah kesultanan. Tawaran ini membuat sebagian pejabat terkejut, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaan Sultan dalam meredam konflik tanpa peperangan. Ki Ageng Pengging mempertimbangkan tawaran tersebut dengan seksama. Ia tahu bahwa menerima berarti menyelamatkan rakyatnya dari pertumpahan darah, tetapi juga berarti menyerahkan sebagian kebebasannya. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya menerima dengan satu syarat, rakyatnya tidak boleh dipaksa mengubah kepercayaan atau adat istiadat mereka. Sultan setuju, dan dengan demikian, perjanjian damai antara Pengging dan Demak pun terjalin. Setelah perjanjian disepakati, Ki Ageng Pengging kembali ke wilayahnya dengan rasa lega, tetapi juga dengan kewaspadaan. Ia tahu bahwa meskipun tidak terjadi peperangan saat ini, hubungan antara Pengging dan Demak masih akan diuji di masa depan. Ia juga menyadari bahwa perubahan zaman terus berlangsung, dan ia harus tetap bijaksana dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan pemerintahan baru. Di Pengging, rakyatnya menyambutnya dengan sukacita. Mereka tahu bahwa pemimpin mereka telah melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Ki Ageng Pengging pun melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin, tetap mengajarkan nilai-nilai luhur, sekaligus membuka diri terhadap perubahan yang datang. Namun, tidak semua pihak puas dengan keputusan tersebut. Beberapa orang di kalangan Istana Demak masih menganggap Ki Ageng Pengging sebagai ancaman, sementara di pihak Pengging, ada pula yang merasa kecewa karena menganggapnya telah menyerah. Dalam diam, bayang-bayang konflik masih menyelimuti masa depan, menunggu waktu untuk kembali muncul ke permukaan. Tahun-tahun berlalu setelah perjanjian antara Pengging dan Demak disepakati. Ki Ageng Pengging tetap menjalankan kepemimpinannya dengan kebijaksanaan, memastikan rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Ia terus mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan penghormatan terhadap leluhur, sembari tetap menjaga hubungan baik dengan Kesultanan Demak. Namun, di dalam Istana Demak, masih ada pihak yang tidak sepenuhnya percaya pada kesetiaan Ki Ageng Pengging. Beberapa penasihat Sultan mulai menyebarkan kabar bahwa ia diam-diam masih menentang Kesultanan dan berusaha membangun kekuatan sendiri. Tekanan terhadap Sultan semakin besar untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap Ki Ageng Pengging. Meskipun demikian, Sultan tetap menahan diri.
Ia memahami bahwa Ki Ageng Pengging bukan musuh yang sesungguhnya, melainkan seorang pemimpin yang memiliki cinta mendalam terhadap tanah kelahirannya. Namun, dalam dunia politik yang penuh intrik, keputusan yang tepat seringkali tidak cukup untuk meredam ketegangan yang terus membara di balik layar. Keadaan semakin sulit ketika terjadi pemberontakan kecil di daerah lain yang tidak ada hubungannya dengan Pengging, tetapi justru dijadikan alasan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan Sultan agar mengambil tindakan keras terhadap Ki Ageng Pengging. Isu bahwa Ki Ageng Pengging terlibat dalam pemberontakan itu mulai merebak, meskipun tidak ada bukti yang mendukungnya. Dalam situasi yang semakin memanas, Ki Ageng Pengging memilih untuk tidak melawan dengan kekuatan senjata. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung hanya akan membawa penderitaan bagi rakyatnya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual, mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa tentang langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Ia berdiam di sebuah tempat pertapaan, merenungkan segala peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dalam perenungannya, ia menyadari bahwa perjuangan sejati bukanlah mempertahankan kekuasaan, melainkan menjaga nilai-nilai yang diyakininya tetap hidup dalam hati rakyatnya, meskipun ia tidak lagi berada di tampuk kepemimpinan. Tidak lama setelah itu, keputusan besar diambil. Ki Ageng Pengging memilih untuk mengundurkan diri dari kehidupan politik dan menyerahkan kepemimpinan kepada penerus yang dipercaya dapat menjaga keseimbangan antara tradisi dan tuntutan zaman. Ia sendiri memilih untuk hidup sebagai pertapa, meninggalkan hiruk-pikuk dunia pemerintahan dan kekuasaan. Kepergiannya meninggalkan kesedihan mendalam bagi rakyat Pengging. Namun, mereka juga menghormati keputusan tersebut, karena mereka tahu bahwa pemimpin mereka tidak meninggalkan mereka karena ketakutan, tetapi karena keyakinan bahwa nilai-nilai yang telah ia tanamkan akan terus hidup di hati mereka. Kesultanan Demak akhirnya memahami bahwa Ki Ageng Pengging bukanlah ancaman, melainkan seorang tokoh besar yang telah berjasa dalam membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Nama dan ajarannya tetap dikenang oleh generasi berikutnya, menjadi bagian dari warisan besar dalam sejarah Nusantara. Kisah Ki Ageng Pengging adalah kisah tentang kebijaksanaan, keteguhan hati, dan pengorbanan demi rakyat. Dalam dunia yang terus berubah, ia memilih jalan yang tidak biasa, bukan melawan dengan senjata, tetapi dengan kebesaran jiwa. Meskipun ia akhirnya melepaskan kekuasaan, warisannya tetap hidup dalam hati rakyatnya. Kisahnya menjadi pengingat bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang bertahan dengan kekuatan, tetapi mereka yang mampu menanamkan nilai-nilai luhur yang akan bertahan melampaui zamannya. Ki Ageng Pengging adalah bukti bahwa perjuangan sejati tidak selalu terlihat dalam medan perang, tetapi dalam hati dan pikiran manusia yang ia tinggalkan untuk masa depan.